A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, inayah dan anugerah yang begitu banyak kepada kita. Kita masih dianugerahi kesehatan hingga dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta sahabatnya yang berjuang, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ya, para sahabat santri Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah, insyaallah kita akan menikmati Ramadan yang masih tersisa 10 hari lagi ini. Nah, ada malam-malam yang indah, malam-malam yang ganjil dijelaskan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kita perlu ingat, malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang menyatakan malam sekian, tidak. Tapi apa itu dirahasiakan. Makanya semua diperintahkan untuk terus mencari, ya, mencari kapan itu malam Lailatul Qadar itu, ya. Carilah di malam-malam ganjil di akhir bulan suci Ramadan. Nah, saya sedikit akan menyampaikan terkait tentang kemuliaan Ramadan. Ramadan itu mulia, berisi rahmat, maghfirah, ya. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain yang tentu sudah dibahas oleh para alim ulama yang kita kenal. Ramadan itu mulia yang patut kita ketahui karena ada malam Lailatul Qadar. Kemudian Ramadan itu mulia karena ada nuzulul Quran. Jadi Al-Quran, di mana kitab mukjizat yang kekal yang pernah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ini merupakan Al-Quran sebagai pijakan, pedoman kaum muslimin dan mukminin. Nah, kita sebagai insan-insan mukmin yang sudah diserukan dan menikmati puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 20, ya, kita pun harus menyelami Ramadan itu mulia karena Lailatul Qadar. Semua orang cari-cari itu malam Lailatul Qadar itu gimana. Tapi selain itu juga ya, mulia karena ada nuzulul Quran. Maka dekati Al-Qurannya. Dekati bukan berarti Al-Quran itu hanya ditaruh di lemari-lemari hingga lusuh bahkan berdebu. Jangan. Tapi makanya kita didorong selama bulan Ramadan itu untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak hanya qiraah tapi tilawah, harus diresapi, harus diselami. Makanya kalau ahli-ahli bahasa itu akan bisa membedakan antara ma ma'na qiraah, mal farqul qiraah wal tilawah, ya. Qiraah yaqra'u qiraah, tala yatlu tilawah. Itu beda ya artinya sebenarnya, ya. Tapi kita biasa yang awam, ya, selalu menggunakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi kalau kita ingin menjadi insan-insan sahabat Al-Quran yang betul-betul hakiki dan luar biasa sebagaimana telah Rasulullah ajarkan, maka seperti apa? Al-Quran itu harus dipahami, harus diselami, dan juga Al-Quran itu harus dibumikan dalam arti apa? Nilai-nilai Al-Quran itu yang telah diajarkan oleh Nabi, kita harus bumikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama sebagaimana telah Rasulullah pada zaman dulu praktekkan. Rasulullah diperintahkan untuk membaca, beliau membaca. Kemudian diselami, dipahami, dan dipraktekkan dalam seluruh dimensi kehidupan. Bagaimana Rasulullah berpolitik, bagaimana Rasulullah berbisnis, ya, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan kebudayaan. Semua lini itu terisi dan tidak pernah lepas dari pedoman Al-Quranul Karim. Nah, kalau zaman sekarang, ya, kita pun harus memahami itu dari yang mana? Kita harus pahami itu semua dengan cara berguru kepada para alim ulama, para kiai yang memang mereka berkompeten dari sisi intelektualitasnya, dari sisi keilmuannya, ya. Jangan berguru kepada orang-orang yang mudah menyalahkan orang lain, yang mudah menyesatkan, yang mudah
dikafirkan, jangan sampai. Nah, terkait tentang ini saya ingat ya, di bulan suci Ramadan ini ada sebuah kejadian tragedi kemanusiaan yang betul-betul menyayat hati kita, yaitu dengan wafatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan ya. Bisa dibaca di kajian-kajian kitab sejarah. Siapa yang melakukan perbuatan keji terhadap Amirul Mukminin, yaitu seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orang ini kalau dibaca di kitab-kitab sejarah, beliau seorang hafizul Quran, qari'ul Quran ya, muallimul Quran, dan juga ahli sujud. Jadi beliau sholat, baca Al-Quran udah dibaca, tidak hanya dibaca, ngajarin juga sama orang. Karena apa? Karena mereka tahu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang mengkaji Al-Qur'an adalah orang-orang yang tidak hanya mengkaji dan membaca saja, tapi menyampaikan ya, mengajari orang-orang lain juga agar bisa. Nah, orang ini dulu seperti itu, tapi dia membaca secara kontekstualnya saja. Akhirnya dia rancu ketika dia dihadapi dengan saat Amirul Mukminin ya, menantu Nabi Ali bin Abi Thalib ini memerintah ya. Pada saat itu disangka dia disangkanya orangnya nggak adil ya, terus disangka tidak menjalankan hukum Allah, man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun, kata dia. Akhirnya jadi dia yang tadinya penghafal Quran, pengkaji Quran, pengajar Quran, tapi punya pikiran pikiran radikal, gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang, akhirnya menghalalkan darah orang yang dianggap sama dia beda dengan dia. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Padahal Amirul Mukminin ini mantunya Rasulullah. Amirul Mukminin ini adalah seorang pemimpin yang harus dipatuhi. Karena kita tahu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini enggak, dia baca Quran, ayat ini diambil sepotong, ini dibuang. Akhirnya ini orang pemikiran yang yang merasa dia benar, tapi hanya konteks ya, pikirannya tuh kontekstualitas saja. Beda sama orang yang betul-betul menyelami dan mendalami. Makanya kita tuh kalau mengkaji Al-Quran jangan hanya bisa bacanya saja. Al-Quran itu luas, makanya Nabi dulu bisa praktekkan karena Al-Quran itu kitab yang kekal, la raiba fih ya. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, bisa dibaca dan bisa dipraktekkan dalam semua lini kehidupan. Nah, kita pengen juga kayak gitu. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana keluarga Nabi yang biasa dikatakan sebagai Ahlul Bait itu hidup bermasyarakat. Bagaimana para sahabat, para tabi'in dan tabi'in melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini jangan sampai gara-gara itu dia nggak punya pembimbing nyalain orang. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kejadian sejarah itu betul-betul menyayat hati. Kenapa harus dikaji? Biar kita bisa ngambil hikmah, biar kita bisa ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Agar Agar kita bisa membumikan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Karena Karena Ramadan ini mulia karena Al-Quran. Dari dulu kita didorong, ayo baca Quran. Kalau Ramadan, ayo yuk tadarus Al-Quran, ayo tamatin Al-Quran. Semua nggak pernah lepas dari itu. Para kiai juga seperti itu. Tidak ada yang tidak pernah luput dari Al-Quran. Semua kajian-kajiannya, ceramahnya pasti ada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena memang Rasul pun dulu seperti itu. Nah, semua ini dapat dipraktekkan di lini kehidupan masyarakat. Tapi kalau Al-Quran itu dikaji tidak benar, ada orang-orang takfiriyun, mudah mengkafirkan orang, menyesatkan orang, yang akhirnya bainal muslimin ya, taharabu, saling berperang, saling melakukan fitnah. Ini kan luar biasa. Padahal dia ngaku, saya penghafal Quran, saya yang paling benar, Anda salah. Wah, luar biasa ini. Gampang menyudutkan, menyalahkan orang, mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita para mengkaji Al-Quran ya, kita harus kaji Al-Quran itu dengan dalam. Al-Quran itu ada balaghatul Qurannya, ada di dalamnya, ada i'rabul Quran, ada tarikhul Quran, lengkap semuanya. Enggak mudah memang, tapi untuk kita yang belum bisa apa-apa ya masih mending bisa baca. Tapi tentu membacanya harus dibimbing oleh para kiai dan alim ulama yang berkompeten, yang senantiasa menyampaikan dakwah itu secara ramah, tidak marah-marah, yang rahmatan lil alamin, hingga dakwah kita tidak hanya bisa diserap oleh kaum muslimin, tapi oleh seluruh kalangan non muslim pun akan adem ketika melihat kita. Makanya di Al-Quran tidak hanya orang
ditunjuk untuk dibimbing jadi qari'ul Quran. Nabi tidak seperti itu. Tapi kita ingat Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nilai-nilai akhlak yang ada di Al-Quran pun dipraktekkan dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, sama seperti para kiai yang ada. Oke, mungkin mohon maaf di sini saya tidak jauh dari rel kereta ya. Jadi kita doakan juga nih, orang udah mulai banyak yang mau mudik ya. Ya di sela-sela mudiknya pun ya, di dalam kereta kalau dari Bandung ke Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jogja, orang ini mudah-mudahan bisa juga sambil daripada diem hanya menunggu atau tidur, bisa juga sambil membaca Al-Quran, baca sejarah. Atau kalau zaman sekarang nggak mau kayak gitu, tinggal buka YouTube kiai-kiai lah ya, tinggal buka YouTube, misalnya YouTube Gus Baha, Gus Muafik, atau pimpinan-pimpinan ya, YouTube pimpinan-pimpinan di PBNU ya, pokoknya banyak yang bisa kita kaji dan kita dengarkan. Atau dari para habaib ya, dari kajian-kajian Habib Umar bin Hafid ya, kajian-kajian para habaib yang ada di Indonesia ya, itu banyak sekali kita bisa saksikan kajian-kajiannya yang betul-betul ya mencerminkan mereka itu adalah bagian dari pengamal Al-Quran ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar, mungkin cukup sekian ya. Semoga kita menjadi insan-insan Al-Quran yang tidak hanya menjadi pembaca, penghafal, tapi kita tahu karena zaman sekarang banyak rumah Quran, rumah tahfiz, ini itu, pokoknya macam-macam. Tapi Anda jangan pernah lepas bagaimana dulu Nabi itu jadi penghafal Al-Quran ya. Jangan sampai orang hanya menjalankan sunnah-sunnah yang menurut dia saya paling benar, Anda tidak. Jangan sampai seperti itu. Penghafal Quran tapi mudah menyalahkan orang, jangan sampai seperti itu. Penghafal Quran jago dakwah tapi gampang menyesatkan orang, mengkafirkan orang, menganggap darah orang itu. Wah, ini naudzubillah min zalik. Ayo kita kajilah Al-Quran itu dengan baik dan benar, kita ikuti ya juga. Oh ya, ada juga mufassirul Quran yang ahli luar biasa di Indonesia, ulama terkenal ya. Itu kajiannya juga harus diikuti, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab ya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Pokoknya indah sekali bulan Ramadan ini, mulia karena ada Lailatul Qadar dan karena ada nuzulul Quran. Jadilah insan Al-Quran, jangan sampai kita terjerumus menjadi orang seperti Abdurrahman bin Muljam yang akhirnya mudah memprovokasi dan berpikiran radikal, berperilaku radikal. Tapi alim ulama kita yang ada di Nusantara dan sejak zaman dulu, para wali songo, para habaib, datu-datunya, itu dakwah datang ke sini dengan cara yang damai, ramah, sehingga gampang untuk merangkul ya. Semoga kita pun jadi orang seperti itu ya. Saya sih orang biasa juga yang masih belajar, mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Sekian, wal afu bikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.